Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Melki Marogulo, NRP 1221800008. Oke, pada pembahasan paper kali ini kita akan membahas paper yang berjudul A Survey of Healthcare Internet of Things atau HIOT, A Clinical Perspective ya. Jadi paper ini tuh ditulis oleh Hadi Habibahdes, Kartik Dines, Omid Rajabi Siswan, Andrew Bogyodandri, Gaurav Sharma, dan Tolga Soyata. Oke, abstrak. Jadi IoT itu kan pada zaman ini semakin berkembang. Nah, IoT ini juga diharapkan itu dapat merevolusi sistem kesehatan. Jadi karena memang IoT semakin maju ya, dan memang banyak sekali hal yang bisa dieksplor dengan IoT, makanya bidang kesehatan ini juga menginginkan IoT itu untuk dapat masuk dan dapat membantu di bidang kesehatan. Seperti itu. Penggunaan IoT di bidang kesehatan itu memungkinkan terjadinya personalisasi dan modernisasi di bidang ini. Jadi memang mungkin kelebihannya kalau memang menggunakan IoT adalah selalu ada yang memonitor setiap saat ya, dimanapun kita berada. Jadi tidak harus berada di dalam rumah sakit gitu ya untuk dapat termonitor setiap saat. Nah, pada artikel ini itu dilakukan survei nih mengenai teknologi yang sudah ada ya, mengenai HIOT atau Healthcare Internet of Things seperti itu. Lalu untuk HIOT ini terdapat 3 area teknologi yang dikembangkan, yaitu sensing, communication, dan data analitik. Oke, next. Oke, jadi kemajuan IoT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas cost, personalisasi, dan sifat proaktif pada dunia kesehatan. Jadi mungkin kalau dulu kan kalau kita misalnya rawat jalan ya, yang sifatnya proaktif adalah pasiennya ya. Pasien harus selalu menghubungi dokter ya, pasien harus mengabarkan nih kondisinya gimana nih sama dokternya apabila memang diberikan kontaknya. Nah, tapi dengan kemajuan IoT seharusnya itu sekarang itu pasien tidak perlu seperti itu. Jadi dunia kesehatan itu bisa menjadi lebih proaktif. Pasien tinggal menjalani hari-harinya seperti biasa sesuai dengan anjuran dokter, tetapi untuk nantinya monitoring kesehatannya itu sudah diserahkan ke IoT. Jadi IoT-nya yang bersifat proaktif pada akhirnya. Dan yang pasti efektivitas cost ya, karena untuk memonitor beberapa hal yang mungkin sebelumnya dianggap mahal itu sekarang sudah benar-benar murah gitu ya, dan bisa dilakukan dimanapun, tidak harus ke rumah sakit gitu. Dan ya tentu saja karena sifatnya bersifat personal, makanya kita bisa tahu nih dari perangkat IoT yang dipasang pada setiap orang ini, kita bisa tahu si orang ini tuh kondisinya seperti apa gitu ya. Tiap orang pasti kan beda-beda. Nah, personalisasi inilah yang membuat IoT itu menjadi lebih berkembang di dunia kesehatan. Nah, HIOT atau Healthcare IoT merupakan sebuah teknologi di mana IoT itu diterapkan pada bidang kesehatan. Nah, HIOT itu diklasifikasikan jadi 2 ya, yaitu yang personal dan klinikal. Jadi beda ya antara personal dan klinikal. Nah, personal itu perangkat yang meliputi ya seperti heart rate tracker, ya, smart clothes, dan smartwatch. Kalau mungkin teman-teman pada saat ini kan kita tahu ya, kalau misalnya COVID ya, pada masa COVID ini itu digunakan yang namanya oximeter nih untuk mengukur saturasi oksigennya serta untuk mengukur detak jantung pasien ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang juga bisa dikembangkan di dunia IoT. Jadi itu sifatnya adalah personal, jadi tidak membutuhkan tindakan medis tertentu seperti itu. Nah, kalau yang klinikal ini itu disertai dengan arahan lengkap dari dokter ya, seperti Smart Continuous Glucose Monitor seperti itu. Mungkin monitoring asam uratnya juga. Nah, monitoring yang lebih spesifik dan harus ada tindakan dari dokternya apabila memang ada terjadi mungkin kelebihan dari yang aslinya. Itulah yang dinamakan dengan clinical high IoT seperti itu. Oke, selanjutnya dengan menggunakan HIOT, diagnosis kesehatan dapat dilakukan lebih cepat. Ya. Jadi kalau misal nih ya, katakanlah pasien ini diberikan
alat yang mengukur detak jantungnya karena kebetulan si pasien ini memiliki penyakit jantung. Nah, dari alat yang diberikan oleh dokter ya yang sudah terintegrasi IoT ini dan dipakai oleh pasien, pastinya nanti dokter lebih enak dan lebih cepat untuk menentukan apakah si pasien ini sedang berada dalam kondisi yang gawat ya, kritis atau maupun yang baik-baik saja. Jadi dokter tuh sudah tahu gitu loh. Karena memang kegunaan IoT ini ya tadi mentransmisikan data dari seorang pasien itu ke mungkin web monitor yang dipegang oleh dokter. Jadi dokter kapan aja itu bisa selalu memantau si pasiennya gitu. Siapa tahu mungkin jam 3 malam ketika pasien ini mengalami sebuah hal yang sangat gawat dalam tanda kutip, si dokter ini sudah tahu karena sudah ada notifikasi di perangkatnya seperti itu, mungkin aplikasi atau mungkin website seperti itu. Jadi diagnosanya pasti lebih cepat, dan karena diagnosa cepat ya pastinya membantu kita ini ya, membantu manusia ini dalam menolong nyawa manusia, karena kalau semakin cepat diagnosinya semakin cepat tindakan yang dilakukan seperti itu. Nah, lalu HEOT juga memungkinkan pasien untuk memberikan feedback berkelanjutan kepada dokter, dan juga pasien dapat memonitoring kondisi kesehatannya sendiri. Jadi ya feedbacknya ya mungkin kita misalnya dokter nih mengatakan bahwa ini kamu sakit ini ya, padahal kita nggak merasakan apa-apa gitu ya. Nah, kita bisa nge-feedback dokter, tapi saya belum merasakan ini ya. Itu mungkin bisa dengan menambahkan tombol-tombol tertentu di alatnya seperti itu. Dan ya pasti ya juga bisa monitor kondisi kesehatannya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perangkat yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung ya dengan menggunakan teknologi IoT, pastinya nih kita juga bisa nih memonitoring kondisi kesehatan kita sendiri gitu, tanpa kita harus ke dokter ataupun ke klinik setempat gitu. Kita cukup tinggal duduk aja, alat terpasang pada tubuh kita, dibuka lewat HP ya, tinggal kita sudah tahu bahwa ternyata kondisi jantungku sekarang detaknya seperti ini gitu. Jadi ya dengan IoT ini pasien senang, juga dokter juga senang seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran block diagram dari apa yang dinamakan modern smart healthcare ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini data acquisition, aggregation, and transmission. Jadi di sini itu kita bisa lihat ya, ini personal psychological parameter. Jadi di sini itu banyak ya, seperti physical activity, cardiac activity, blood pressure, blood glucose, dan lain-lain. Nah, hal-hal ini ya yang berhubungan dengan kesehatan ini nantinya itu akan dimonitor dengan sensor ya, dan diproses datanya dengan menggunakan microcontroller. Nah, selanjutnya data ini ya nantinya itu akan dikirimkan ya melalui jaringan IoT, melalui sistem IoT, entah nanti akan ditampilkan di website ataupun di aplikasi smartphone. Dan aplikasi dan website itu nanti bisa diakses oleh hospital dan juga farmasi, dan ini menjadi medical record seperti itu. Jadi di sini tuh tahapnya adalah tahap diagnosa dan tindakan seperti itu. Dari data misalnya cardiac activity-nya, ternyata jantungnya cepat berdetaknya, padahal dia nggak melakukan aktivitas berat lah. Datanya langsung kekirim ke rumah sakit dan diagnosa oleh dokter, dan selanjutnya diberi tindakan. Tindakannya bisa berupa obat atau mungkin rawat inap dan juga rawat jalan seperti itu. Lalu ya untuk lebih lanjutnya lagi ya ini exogenous sources ini adalah masuk datanya tersebut di bidang research dan educational serta environmental monitoring. Jadi dari data-data yang diterima ini ya ini bisa dipelajari lebih lanjut nih ya, untuk mungkin mengoptimalkan alatnya juga ataupun dipelajari juga di bidang kedokteran ya. Kalau dipelajari datanya di bidang kedokteran pastinya akan semakin memperkaya ya khasanah ilmu di bidang kedokteran. Tapi kalau datanya dipelajari di bidang teknis ya berhubung dengan data acquisition, aggregation, dan misalnya noise reduction pada data lah, itu akan menjadi update yang lebih optimal kepada alatnya seperti itu. Jadi memang pengembangan IoT ini tuh semakin ke depan itu dia semakin bermanfaat dan semakin meningkat gitu. Jadi nggak hanya stagnan sampai di pihak rumah sakit, tapi nanti juga terjadi adalah update gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke technological and societal trends ya pada IoT. Jadi pada technological and social trends itu ada 5 ya. 5.
yang ini menjadi apa ya, teknologi yang dibalik dari HIoT ya, konsep teknologi dan trendsnya gitu. Jadi ada pertama itu data acquisition ya. Jadi memang di HIoT ini pasti ya butuh data acquisition ya. Data acquisition ini ya berhubungan dengan penggunaan sensor-sensor tertentu untuk memonitoring bagian tubuh tertentu ya, bagian kesehatan tertentu. Ya pasti kalau misalnya heart rate ya ada heart rate monitor seperti itu, glukosa ya glukosa monitor seperti itu. Ya. Jadi konsep teknologinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan sensor-sensor yang ada itu bisa dipasang di tubuh manusia untuk mengakuisisi data. Selanjutnya data yang sudah diakuisisi, sudah didapatkan itu akan dikomunikasikan nih. Nah komunikasikan ke siapa ya, ke server ya, ke aplikasi seperti itu. Nah data communication ini itu sebenarnya adalah konsep teknologi yang meliputi beberapa media pengiriman dan protokol pengiriman ya. Jadi misalnya ini berhubungan dengan seperti misalnya media komunikasi seperti LoRa, lalu NRF, Wi-Fi, Bluetooth dan lain-lain seperti itu. Jadi memang dari setelah data didapatkan ya harus ditransmisikan gitu. Lalu selanjutnya karena data sudah ditransmisikan nih, ya pasti harus diproses gitu. Karena kan ini kan hubungannya sama kesehatan ya. Ya pemrosesannya itu mungkin kalau detak jantung itu bisa dikatakan tinggi, bisa dikatakan rendah, bisa dikatakan sedang atau apapun yang berbau medis, itu data itu harus diproses gitu. Nah pemrosesannya ini itu baseline-nya banyak konsepnya. Salah satunya itu menggunakan konsep mungkin machine learning, deep learning dan artificial intelligence seperti itu. Karena memang kalau sudah berhubungan dengan data yang besar ya pasti teknologi AI lah yang banyak bermain di situ gitu loh. Nah processing tadi ya untuk determinasi juga gitu, tergantung dari bidangnya apa atau sensornya apa seperti itu. Nah setelah data didapatkan, data dikirim, data diproses, tentu saja nih selama pengiriman data itu kan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, apalagi data kesehatan tuh benar-benar data yang sangat-sangat konfidental gitu, dan kita pasti tidak ingin diketahui oleh orang lain gitu ya selain keluarga kita. Makanya itu masalah security dan privasi ini menjadi hal yang benar-benar banyak dibahas gitu di dalam teknologi ini, karena kita nggak mau kan terjadi leak data. Misalnya nih kita sakit ya, katakanlah sakit jantung atau sakit apa gitu. Nah kita nggak mungkin kan pengen data kita ya di leak, atau mungkin ada seorang ya dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan hacker itu bisa melik data kita dan dimanfaatkan oleh dia seperti itu, dan akibatnya mungkin sangat-sangat fatal karena memang data-data ini semuanya menyangkut ke kesehatan kita seperti itu. Nah masalah security ini banyak seperti ya tadi mungkin leak atau mungkin pembajakan data gitu ya, pembajakan kanal komunikasinya dan lain-lain. Nah hal-hal itulah menjadi pembahasan yang lebih mendalam di dunia IoT. Nah selanjutnya ini adalah social trends ya. Jadi social trends ini ya memang covering dari beberapa data acquisition, data communication, data processing dan security ya. Social trends ini lebih ke konsep teknologi yang berhubungan dengan manusianya gitu ya. Kenapa? Karena memang sekarang itu ya mungkin orang-orang bisa mengatakan lagi trendsnya IoT seperti itu. Nah makanya itu karena orang banyak beranggapan itu dan semua hal sudah terkoneksi dengan cloud ya, makanya IoT bisa berkembang seperti itu. Oke, next. Nah ini adalah application demands dan challenge-nya serta tantangannya. Yang pertama adalah physiological and environmental signal. Jadi proses pertama ini itu berkaitan dengan akuisisi data. Nah akuisisi data ini berarti misalnya gini, kita membuat sebuah sensor yang digunakan untuk melakukan sensing pada detak jantung, pada kondisi heart rate kita. Nah pasti kan kalau misalnya kita membuat sensor yang digunakan untuk memonitor heart rate pasti banyak noise-nya. Nah masalah noise ini ya menjadi salah satu masalah yang benar-benar harus diatasi ini, karena kalau misalnya sinyalnya banyak noise-nya pasti tidak merepresentasikan sinyal aslinya seperti itu.
Jadi memang permasalahan pertama ini ya, tantangan pertama itu ya di signalingnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah decision support ya. Berarti ini adalah tantangan di data processingnya. Jadi data processingnya itu ada, misalnya kita detak jantung nih, sinyal jantung. Terus kemudian ternyata dia salah mendesisikan atau salah mendeskripsikan bahwa ini detak jantungnya aman, padahal detak jantungnya udah sangat-sangat gawat gitu. Nah, itu menjadi tantangan juga bagaimana diagnosanya itu dapat dilakukan secara tepat gitu loh. Jadi algoritma yang digunakan untuk mendiagnosanya itu juga tepat. Kalaupun error ya errornya harus kecil, benar-benar kecil seperti itu. Selanjutnya latency tolerance itu berhubungan dengan data communication. Jadi bagaimana sih data yang dikirimkan dari alat ini benar-benar low latency ya. Karena kita nggak mau nih, misalnya kita lagi keadaan darurat ya, detak jantung kita berdetak tentang gitu ya, ibaratnya udah benar-benar gawat, tapi alat ini malah low latency gitu loh. Jadi bisa delay misalnya katakanlah 30 detik ke depan. Nah selama 30 detik ke depan ini kan udah taruhannya mungkin udah dalam tanda petik udah nyawa ya. Nah hal-hal inilah yang harus diperhatikan gitu loh. Berarti bagaimana sih caranya kita membangun sebuah teknologi data communication ya yang benar-benar low latency. Cuman ya kalau sekarang sih sudah mulai berkembang ya semenjak adanya 5G ini. Jadi latensinya juga sudah semakin kecil seperti itu, sehingga tidak ada nih permasalahan yang nantinya kedepannya itu pasien ini mengalami mungkin parah, sakit lebih parah karena data yang ada di sensor IoT-nya tidak terkirim secara cepat sehingga tidak dapat dilakukan penindakan dan dilakukan pendeskripsian penyakit secara cepat gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya challenge selanjutnya adalah computational intensity. Jadi computational intensity itu berhubungan dengan pemrosesannya di server ya. Jadi bagaimana data-data yang diterima tadi itu ya dengan algoritma A, B, C, D, E itu bisa benar-benar dikomputasi di server secara optimal gitu. Nah, computational intensity ini berhubungan dengan infrastruktur juga. Jadi bagaimana membangun sebuah infrastruktur server ya, infrastruktur aktuator ya di sisi server yang benar-benar bisa nih digunakan untuk memproses banyak alat gitu, dan ya pastinya tidak down gitu loh. Karena takutnya ya juga sama, seseorang mengalami keadaan yang lebih buruk karena komputasinya lambat ya, karena sudah terlalu banyak yang dikomputasi seperti itu. Nah selanjutnya power consumption ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan komputasional tadi, tapi power consumption ini juga berada di sisi device-nya, jadi nggak hanya di sisi server gitu. Nah kira-kira nih kalau misalnya nih kita bikin alat IoT ya, HIoT yang dipasang tadi, misalnya katakanlah selain jantung deh, misalnya untuk memonitoring saturasi ya, O2. Nah kalau misalnya alat ini memakan baterai yang benar-benar besar atau memerlukan sumber daya yang benar-benar besar, pastinya juga orang-orang banyak yang nggak mau pakai gitu karena udah boros pastinya itu. Nah power consumption ini harus diperhatikan juga, bagaimana alat itu didesain itu hanya membutuhkan power yang kecil untuk dapat bekerja seperti itu. Nah yang terakhir ini juga berhubungan dengan data communication, yaitu data communication rate. Nah bedanya apa communication rate dan latency? Latency itu adalah delay, communication rate itu berhubungan dengan bandwidth gitu ya. Jadi semakin lebar bandwidthnya berarti semakin banyak data yang bisa dikirimkan seperti itu. Nah kalau misalnya ini bandwidthnya kecil ya di sisi server misalnya, ya pasti banyak data yang akan terdelay gitu. Terdelaynya karena mengantri gitu, karena bandwidthnya memang sudah kecil. Jadi ini adalah challenge nih yang membangun HIoT ini agar semakin baik ke depannya seperti itu. Nah untuk example-nya itu banyak itu. Ada activity recognition, stroke rehabilitation, blood glucose monitoring, cardiac monitoring, respiration monitoring, sleep monitoring, blood pressure, stress monitoring, medical, Alzheimer. Bahkan hingga sekarang itu sudah ada HIoT yang digunakan untuk pengobatan ya PDHD ya, Parkinson and Huntington disease ya. Mungkin kalau teman-teman tahu Parkinson itu ini ya kayak
gangguan saraf yang dimana kita tuh tidak bisa mengontrol misalnya tangan kita itu gerak-gerak sendiri seperti itu ya. Bahkan HIoT sekarang sudah mulai masuk ke PDHD seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sistem arsitekturnya ya. Kita bisa lihat di sini ada IoT sensor, IoT konsentrator, lalu kemudian machine intelligence gitu. Lalu privacy, security, and cost management ya. Jadi kalau IoT sensor ini ya yang berhubungan dengan tadi ya, sensor-sensor yang kita pasang di tubuh kita gitu, saturasi O2, monitoring paru-paru, monitoring detak jantung gitu, bahkan tadi ada PDHD, ECG, EMG, EEG seperti itu ya. Nah, itu adalah sensor yang digunakan untuk mengakuisisi data. Nah, pastinya ya selanjutnya setelah data diakuisisi ya dikirimkan ke konsentratornya menggunakan media komunikasi ya IoT, bisa WiFi, bisa Bluetooth atau mungkin teknologi lainnya seperti NRF atau mungkin LoRa seperti itu. Nah, terus tapi juga di sini itu memperhatikan juga dari sisi keamanannya ya, ada authentication, identification, dan access control. Supaya apa ya? Supaya tidak terjadi kebocoran informasi seperti itu. Lalu dari IoT konsentrator ini nih, ya, dari IoT konsentrator itu akan diteruskan nih ke machine intelligence ya. Machine intelligence ini berhubungan dengan apa? Ya berhubungan dengan monitoring di pihak rumah sakitnya, gitu. Baik monitoring, baik digunakan untuk penentuan penyakit maupun kedepannya akan digunakan untuk memperbanyak data yang digunakan untuk melatih mesin supaya dia bisa lebih baik mengenali penyakit tertentu seperti itu, dan juga digunakan pastinya untuk alert ya. Memang kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar bahaya seperti itu untuk sistem arsitekturnya. Nah, ini adalah data acquisition and sensing ya. Di sini ada beberapa ya, tadi ada activity detection sensor, respiration sensor, heartbeat monitoring sensor, blood pressure sensor, blood glucose monitoring sensor, wearable multisensor in PDHD ya. Ini adalah data acquisition and sensingnya gitu. Jadi ya sensor-sensor ini yang dipasang untuk kepentingan tertentu ya. Kalau activity detection itu misalnya kita bisa mengetahui nih, apakah si orang ini tuh sedang duduk, sedang berdiri atau sedang tiduran seperti itu. Respiration sensor ya berhubungan dengan pernafasan kita. Heartbeat monitoring sensor itu mungkin kalau yang saya pernah pakai itu Max 1000 itu ya. Itu digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Lalu ada blood pressure, tekanan darah, blood glukosa, monitoring glukosa, mungkin ya penyakit gula ini banyak yang menderita ya. Jadi harus benar-benar dimonitor juga berapa kondisi kadar gula dalam darahnya seperti itu. Terus selanjutnya wearable multisensor in PDHD ya. Kalau PDHD sendiri karena dia memang gangguan syaraf dan sangat-sangat kompleks ya dibandingkan dengan yang lain ya, itu banyak sensor ya yang harus dipasangkan seperti itu. Nah, ini contohnya sensor-sensor yang dipasangkan di PDHD ya, penderita PDHD. Ada yang dipasang di dekat dada, di tangan kiri, tangan kanan, terus di paha kanan kiri seperti itu. Jadi dia mendeteksi semacam gerakan ya, getaran seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada data communication, aggregation, and preprocessing ya. Jadi data communication ini ya berhubungan dengan pengiriman data dari data yang sudah diakuisisi tadi. Nah, pengirimannya ya banyak sih media komunikasinya. Bisa PLE, bisa Zigbee, bisa Wi-Fi, mungkin pakai NRF juga bisa, pakai LoRa juga bisa, dan masih banyak lainnya lagi. Yang penting teknologinya itu bisa digunakan untuk ya komunikasi dari alat menuju konsentrator. Mau mungkin kalau teknologinya sekarang bisa dikatakan protokolnya banyak yang istilahnya M2M ya, machine to machine. Nah, itulah di data communication. Lalu data aggregation and preprocessing back end, data aggregation and preprocessing front end. Ya, dua ini sebenarnya berhubungan ya, back end dan front end ya. Front end itu di tampilannya, back end itu di prosedur pengambilan datanya. Maksudnya pengambilan data dari database-nya seperti itu. Jadi memang data-data yang sudah dikomunikasikan ini nantinya memang harus
preprocessing dulu, dihilangkan dulu noise-nya, seperti itu. Jadi supaya nanti itu data yang sudah ditampilkan ke dokter itu pengennya yang benar-benar data yang clean gitu ya, yang dokter mungkin tinggal langsung, oh ini penyakit A, oh ini diagnosanya ini, oh ini harus tindakan ini, seperti itu. Oke. Nah ini selanjutnya analytic and inference ya. Ada algorithm, ada data availability ya. Jadi kalau data availability itu berarti berhubungan dengan ya big data, penyimpanan data seperti itu. Nah, algoritma ini yang digunakan untuk decision serta penentuan. Nah, itu kebanyakan sih AI, machine learning dan deep learning ya. Ini ada SVM dan decision tree, ini merupakan machine learning ya. Dan juga ada deep learning gitu. Jadi nantinya itu ke depan itu dokter itu mungkin tugasnya hanya mau verifikasi aja. Jadi decisionnya itu sudah dieksekusi oleh mesinnya, oleh algoritmanya. Misalnya si ini diagnosanya penyakit A, nah dokter itu tinggal verifikasi aja, oh iya benar penyakit A gitu. Jadi tenaga yang dikeluarkan ya tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah visualization. Ini penting juga nih ya. Jadi visualization itu berarti kita menampilkan dari datanya itu. Ada yang statik dan interaktif. Nah, statik ini ya mungkin seperti ini ya. Katakanlah kalau teman-teman itu tahu di foto Ronsen, nah itu adalah static visualization karena gambarnya ya satu itu aja. Nah, kalau interactive visualization ini itu bisa digunakan seperti kalau teman-teman tahu heartbeat monitor ya, itu kan ada sinyalnya ke gambar. Nah, itu interactive visualization dan dinamis seperti itu. Nah, memang visualisasi ini ada dua jenis ya karena tergantung dari datanya gitu, apakah dia data statis atau data yang dinamis gitu. Dan pastinya dua data ini ya benar-benar saling support dan kegunaannya ya masing-masing seperti itu. Lanjut, ya ini security and privacy consideration. Ada threat, ada solution ya. Threatnya eavesdropping ya, eavesdropping itu yang berhubungan dengan data leaking tadi itu. MITM itu juga sama, man in the middle, tampering attack dan DDoS. DDoS ini lebih kepada ini ya, penyerangan terhadap sebuah infrastruktur ya, yang membuat infrastruktur itu menjadi down dan tidak bisa diakses seperti itu. Solusinya apa? Banyak solusinya. Ada ya pasti kriptografi untuk mengamankan data kita supaya kalau terjadi data leaked itu si hacker itu tidak tahu datanya itu apa isinya gitu. Kemudian ada IP security. IP security itu ya semacam enkripsi tapi diterapkan di jaringan. Ada two factor authentication, ada juga TLS ya, SSL seperti itu. Ya ini solusinya. Nah, solusi ini itu dipakai ya biar si pengguna itu merasa aman dan nyaman. Karena kalau kita nggak aman dan nyaman terhadap perangkat IoT yang kita gunakan ya pastinya nggak akan berguna perangkat itu karena kita nggak akan pakai, dan dokter juga pasti yang tadinya sangat terbantu dengan alat itu menjadi merasa ya aduh kok nggak dipakai nih sama pasiennya gitu ya, menjadi agak sedikit mungkin dalam tanda ketik kecewa ya gitu karena permasalahan security seperti itu. Jadi emang benar-benar harus dipikirin juga masalah security ini, baik solutionnya untuk maupun juga threat-nya seperti itu. Oke, jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi saya memberikan tantangan pengembangan hak IoT juga memberikan kesempatan yang besar ya di bidang kesehatan ya. Tadi manfaatnya sudah sempat diterangkan ya, karena memang benar-benar kalau dengan hak IoT ini menjadi lebih murah gitu, personalisasi juga. Jadi kita nggak harus selalu ke rumah sakit gitu untuk memonitor kesehatan kita, bisa di rumah aja, dan dokter juga bisa cuman lihat dari HP-nya aja gitu. Lalu kesempatan yang besar dalam IoT salah satunya adalah dalam tahap diagnosa. Nah ini tahap diagnosa ini masih sangat-sangat butuh penelitian ya, terutama terkait algoritma apa yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Oke. Lalu kesempatan lainnya adalah terdapatnya pengembangan model sensor aktuator yang bermanfaat seperti itu. Jadi memang masih banyak sebenarnya yang harus dikembangkan di IoT ini di segala aspek ya. Selain dari sensornya, dari komunikasinya juga, dan juga dari diagnosanya seperti itu. Dan memang kedepannya pasti IoT ini menjadi
salah satu teknologi yang benar-benar menguntungkan umat manusia ya. Karena apa? Karena ya dengan HIoT pasti revolusi terjadi di kesehatan, di bidang kesehatan. Pasti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai paper ini. Saya Melki Mario Gulo, undur diri. Terima kasih.